Sekarang mau sepedaan di musim semi pas liburan Paskah. Rencananya mau ke Metal Hands nanti ngeliat bunga-bunga yang bersemi di sepanjang jalan yang dilewati di sekitar Bremen. Ini ya telur-telur di depan rumah pas libur Paskah. Karena menurut keyakinan mereka telur itu melambangkan kehidupan yang baru setelah kematian. Karena mereka meyakini Yesus bangkit dari kematian, sementara umat Muslim meyakini bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, tapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Musim semi dan musim gugur adalah waktu favorit kami buat bersepeda. Karena kalau musim dingin kita akan kedinginan. Kadang kalau nggak pakai kaos tangan kita nggak tahan buat sepedaan lebih dari 3 atau 5 menit di luar ruangan. Sementara kalau musim panas ya kadang agak terlalu panas dan banyak yang berpakaian terlalu terbuka gitu. Jadi kalau musim semi sama musim gugur itu ideal buat sepedaan keluar. Suhunya sejuk, jadi kayak pakai AC alami. Nah, beda dengan di Indonesia, sepanjang tahun suhunya relatif sama, nggak terlalu besar deviasinya atau terlalu panas atau terlalu dinginnya. Paling bedanya kalau di Indonesia itu musim hujan sama musim kemarau gitu. Tapi dari sisi suhu itu relatif sama, stagnan terus panjang tahun ya suhunya segitu. Sementara kalau di sini musim dinginnya itu terlalu dingin. Nah, jadi yang ideal itu yang musim semi sama musim gugur kayak gini. Ini video waktu saya bersepeda ke Metal Hands, bukit tempat pembuangan dan pengolahan sampah yang dikelola, disulap jadi semacam tempat olahraga dan wisata, tempat melihat pemandangan yang tempatnya bagus, dikelola dengan rapi, tertib dan bersih. Warga masyarakat pengunjungnya juga menjaga kebersihannya dan fasilitasnya. Ini tempatnya gratis, nggak ada parkir. Nah, kita lihat nanti di video ini. Ini Rathaus, itu Marktplatz. Ini karena musim semi itu banyak yang duduk-duduk di luar itu. Di situ Bemerloh musik box. Uber Eats. Itu kalau pesan makanan diantar sama sepeda kayak gitu. Ini kerja kayak gini bisa sebulan 1.000 euro. 1.000 euro berarti sekitar 18 jutaan. Tulisan Moin, ini musim semi banyak bunga. Kalau musim dingin ya rata nggak ada bunganya. Terus di sana ada kincir. Nah, di sana itu ada magnolia kemarin yang bisa foto-foto, tapi udah pada gugur kayaknya. Itu tadinya di sana bagus banget magnolianya. Terus sebelah kiri stasiun kereta sama terminal bis dan tram Bremen Hauptbahnhof. Ini kita mau lewat terowongan di bawah jalur rel kereta di depan sana. Nah, ini di atasnya ini jalur kereta. Di sana stasiun. Nah, di depan lewati Burgerweide terus Burger Park. Burgerweide itu semacam tempat pameran, exhibition hall gitu. Nah, Burger Park itu taman kotanya. Ini di Burgerweide pas lagi ada pasar malam, Ostermarkt. Pasar malam musim semi atau pasar malam Paskah. Ada berbagai wahana, itu ada biang lala yang tinggi juga. Ini yang bisa pingin naik nih. Ini kolam besar di sebelah selatan Burger Park, bagian yang dekat sama Hauptbahnhof di Burger Park. Itu Park Hotel. Turn right, then turn left. Jadi Burger Park itu sangat luas dan ini bagian kecilnya aja. Di sini banyak orang yang olahraga,
ngabuburit, nyantai, duduk-duduk. Fasilitasnya tersedia, bagus, gratis. Air mancur di Bogor Park, di tempat duduk-duduk. Ada rumah sendirian, ada jalan kaki. Di sini ada jalan yang gede, jalan gede. 1.5 kilometers. Ini buat sepeda jalan kaki. Nah yang ini buat binatang-binatang, hewan-hewan. Ini kayak rusa, kuda, ini lewatnya sini. Bunganya bagus. Nah, kalau berjalan kaki ada rambu-rambunya, penunjuknya tuh. Itu buat jalan kaki. Ini yang buat sepeda sama olahraga jalan kaki, lari. Wow, ini view-nya bagus nih dari tengah. Nah, kanan kirinya pohon-pohon. Kalau musim dingin kayaknya lebih dramatis ini. Ini lihat danaunya sebentar. Ini danau luas ini sih. In Ini tempat 200 duduk-duduk. meters, sharp left toward Hawkshaw. Itu luas tuh. Itu sebelah sana apa sebelah sananya yang ada yang buat ini lebih kelihatan luas, terbuka. Tuh danaunya. Ini yang termasuk orang boleh masuk. Wih, langsung berdiri dong. Ada yang danaunya tuh dilindungi, orang nggak boleh masuk. Nah, itu Suzuki Beach itu sama sekali orang nggak boleh masuk. Tapi kalau itu tadi orang boleh pakai. Ini lewati jalan raya, ini highway, jalan gede antar kota, antar provinsi, jalur nasional, jalan nasional gitulah. Ini ada tulisannya tuh lanskap Suzuki Beach, lanskapnya dilindungi. Ini waktu itu pernah sepedaan lewat sana, ke bawah kincir angin, terus di sana ada danau Natus Suzuki Beach yang dilindungi. Ini jalur yang disuka nih, sepi, alami. Itu apa nih? Sapi. Ini sebelah sana blok land nih, ladang pertanian, perkebunan, terus itu peternakan. Dan di sebelah sini ini ada sungai, dibatasi sungai. Jadi ini termasuk wilayah yang sebenarnya nggak terisolir, cuma yang nggak rame aja. Jadi suasananya tuh masih banyak alami. Di sebelah kiri samping sungai ini rumah-rumah kebun gitu, rumah musim panas, di peternakan. Kalaupun ada rumah-rumah pertanian, gudang hasil panen gitu. Sebelah kiri ini udah kelihatan di bukit ini. Itu kincir anginnya, terus itu metalnya. Nah itu dia. Sebenarnya udah nyampe ini, kita tinggal nyebrang aja. Tapi nggak ada penyeberangan sungainya. Jadi ini muter agak jauh, tapi memang jalannya tuh enak rutenya. Jadi agak muter agak jauh, tapi menikmati pemandangan alam juga nggak apa-apa. Ini ngeliat suasana kalau di musim seminya, banyak bunga-bunga yang bersemi bermekaran. Soalnya enak tuh, itu rumah kebun, kursi pinggir sungai, sananya bukit. Sini sebelah kanan gudang sama rumah, gudang pertanian sama rumah mungkin petaninya. Tadi bunga-bunganya bersemi. Indah, bagus bunganya, pinky. Kalau di kota lain kayak Düsseldorf, Bonn, apalagi yang di wilayah selatan di Bavaria, itu lebih dramatis lagi, lebih bagus lagi karena pohonnya banyak. Lihat mbah-mbah tuh lagi nyantai pinggir sungai di dekat alam. Ini jalan di tengah ladang pertanian kayak gini, terbuka. Jalannya bagus, aspalnya mulus dan bersih, nggak kelihatan sampah, apalagi sampah yang menumpuk, yang menggunung. Sampah kecil-kecil sedikit-sedikit aja, jarang banget, nggak kelihatan. Ini sekarang tanggal 20 April, jam setengah 8. April harusnya udah mulai mau masuk ke musim panas, tapi ini suhunya sejuk ini. Ini jam setengah 8 ada kapibara.
jam setengah 8, suhunya 16 derajat, jadi sejuk, nggak panas nggak dingin, pas gini. Ini ada danau yang lain lagi, itu tempat parkir mobil. Itu sana ada ladang terbuka buat main-main. Terus ini ada tempat bersandarnya kayaknya perahu ya. Dan lagi-lagi coba diperhatikan, bersih, baik di danaunya bersih, di sininya juga bersih, tempat parkirnya bersih. Oh, ini tempat bersandarnya perahu, bersih, jernih, bening. Itu lagi main disc golf, itu golf tapi pakai disc, piring yang dilempar-lemparin. Kalau waktu kecil tuh lempar-lempar tutup ember, tutup kaleng cat. Nah, ini sebelah kiri pengolahan sampah. Ini buat kompos, pusat kompos. Jadi sampah bionya diolah jadiin kompos, terus komposnya dijual ke para petani. Kalau sebelah sana itu kincir angin, pembangkit listrik tenaga angin. Kalau yang ini surya, panel surya, tenaga matahari. Ini renewable energy namanya. Naik ke bukit Metal Hands, yang tadinya bukit sampah tapi dikelola, dirawat, dibangun jadi tempat olahraga. Ada di video sebelumnya pas naik sepeda ini juga, di IG atau di YouTube. Ini karena pakai e-bike, sepeda listrik, jadi nggak terlalu berat naiknya, guysnya. Nah, itu tadi tuh lewat sana tuh, itu sungai. Terus tadi sepeda dari samping sini sana, tapi muter agak jauh, itu Blok Land. Nah, ini kita goes naik, ini jalur sepeda. Nah, kalau ini jalur jalan kaki, motong. Kalau sepeda berkelak-kelok. Perusahaan listrik SPB ya, listrik, internet dan lain-lain. Itu kota Bremen, itu menara water tower di Walle. Sana itu Dadensheide, Bahnhof. Di sebelah sana itu Blok Land, itu Metal Hands-nya di depan. Itu dia Blok Land tadi, ladang pertanian. Nah, ini kita udah nyampe di Metal Hands-nya. Blok Land, kincir angin. Nah, di Jerman sistem pengelolaan sampahnya kan sudah bagus. Warganya memilah-milah sampah, nggak hanya bio atau plastik, tapi bio, plastik, kertas, resmo, terus sampah kayu, sampah yang gede, sampah elektronik, sampah baterai, dan lain sebagainya. Terus pemerintahnya juga menyediakan fasilitas mulai dari tong sampahnya, truk pengangkutnya, kemudian pengelolaan pengelolaan sampah kayak gini. Masing-masing ada jalurnya, yang bio kemana, yang plastik kemana, kertas kemana, yang kayu digimanain. Yang perusahaan swastanya juga dia kemasannya mematuhi peraturan pemerintah, kemasannya gimana, terus bayar pajaknya gimana, terus bayar untuk pengelolaan daur ulang sampah dan lain sebagainya. Gitu. Pemerintahnya tadi selain infrastruktur juga regulasi. Jadi pertanyaannya, siapa yang perlu lebih dulu? Apakah masyarakatnya, budayanya diperbaiki dulu bila sampahnya recycle, reuse dan sebagainya, atau pemerintahnya yang bikin peraturan dulu, bikin infrastrukturnya dulu, atau pihak swastanya dulu? Kalau menurut saya tergantung siapa yang tanya. Kalau yang tanya pemerintah, ya jawab pemerintahnya perlu menyediakan infrastruktur sama regulasinya dulu. Kalau yang tanya swasta, ya swasta, pabriknya perlu buat produk yang ramah lingkungan, yang mematuhi peraturan pemerintah. Nah, kalau yang tanya warga masyarakat, ya warga masyarakatnya perlu diperbaiki budaya mindsetnya dulu, supaya nggak gampang buang sampah, mengurangi penggunaan yang memproduksi sampah, kemudian memilah sampah, dan juga ikut andil dalam reuse, recycle,
dan reduce, mengurangi produksi sampah gitu. Nah, kalau semuanya berusaha untuk lebih dulu aksi, berperan aktif, ya nanti sistemnya akan terbentuk. Seperti di sini contohnya ini, tempat pengelolaan sampah jadi tempat wisata, tempat olahraga, bersih, nggak bau. Saya dari Bremen, Jerman, di bulan April 2025 di Bukit Metalhens, bukit pengelolaan sampah di Bremen, Jerman. Udah nyampe Metalhens, sambil istirahat, sambil menikmati itu matahari terbenam. Belum pisang sama brownies. Iklan nih browniesnya, enggak. Suka aja wah sama browniesnya. Ini suasana di Metalhensnya, yang tadi sepedaan buat sepedaan. Di sini karena pas lagi libur Paskah itu ada yang bakar-bakar api di sana. Sana juga ada bakar-bakar api. Tapi kalau kamera ini mungkin nggak kelihatan, perlu di zoom. Sana juga ada yang bakar-bakar api. Di sana kota Bremen. Sana Bremen Nord, arah matahari terbenam. Kincir angin, di bawah sini panel surya tadi. Ini suasana di Metalhens. Tadi pintu masuknya nggak ada tiket masuk. Terus sampah-sampahnya ya ada sedikit tapi nggak terlalu banyak gitu. Terus nggak ada parkir buat sepeda apa mobil yang di bawah, parkir liar nggak ada. Terus penjual asongan, dagang kaki lima, warung-warung nggak ada ya. Kenapa nggak ada tiket masuk ya? Karena pemerintah pajaknya udah ngambil gede dan sama pemerintah ini difasilitasi. Ini yang seperti ini banyak spot-spot objek-objek yang bagus ini buat nyanset, buat nikmati waktu senja gitu. Terus kadang juga ada danau, ada sungai, pantai yang nggak ada tiket masuknya gitu. Terus nggak ada parkir ya karena memang orang-orang punya pekerjaan formal resmi atau pekerjaan yang lain yang udah benar gitu ya. Kalau memang nggak punya pekerjaan bisa mengajukan nggak punya pekerjaan, nanti dilatih dan selama beberapa bulan dikasih uang saku sama pemerintah sampai punya pekerjaan gitu. Nah jadi pekerjaan-pekerjaan yang informal yang melanggar peraturan itu nggak ada. Tapi kalau yang minta-minta ngemis kadang lihat di kereta, di stasiun itu, di terminal gitu. Nah, terus masalah kebersihan itu masalah budaya sama mindset ya, kebiasaan. Ini suasana di Metalhens. Sekarang jam 8:15. Ini jalan pulang itu tadi recycle station sama depo nih. Depo buat sampah-sampahnya. Chemtrail dari pesawat, terus matahari terbenam di sana.